Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dimulai dari pertanyaan semua manusia tentang siapa aku, dan kita sering mengungkapkan pengalaman kita dalam bentuk kalimat sederhana. Aku sedih, aku takut, aku manajer, aku seorang ibu, kan gitu. Nah, jadi subjek aku ini itu kita kaitkan dengan sesuatu, ya nggak? Dengan bahkan kita juga si aku ini mobil aku tuh gitu, rumah aku tuh gitu. Ya, bahkan badan aku gemuk gitu kan. Nah, jadi si aku ini itu diidentikan, direlasikan dengan berbagai atribut. Ya, itu teman-teman. Jadi begitu kita mulai melakukan penyelidikan diri ataupun ikro, kita jadi mulai lebih sadar, oh, aku itu ternyata ada aku yang dikaitkan dengan tubuh, dikaitkan dengan identitas sosial, ibu, ayah, suami, istri gitu, dan jabatan. Bahkan aku diidentikan dengan sebuah rasa tertentu, perasaan. Aku marah, aku benci, aku takut, aku khawatir, aku bahagia, aku tenang, gitu loh. Ya, jadi tapi si aku subjek ini sama. Nah, disinilah kita mulai teliti, oh ternyata aku itu ada yang berkaitan dengan pengalaman marah, pengalaman sedih, pengalaman takut, dan seterusnya gitu. Nah, siapa aku ini gitu loh. Nah, disitulah para sufi dari tradisi Islam itu memberikan satu penjelasan yang sistematis. Muncullah 7 derajat jiwa, the 7 degree of soul. Meskipun ini sebenarnya satu diri, Nat. Ya. Satu diri sebetulnya. Nah, ini pelan-pelan ya. Nah, saya mau memberi pengantar sebelum kita ke 7 degree of soul. Sederhananya kan aku adalah body. Oke, I know I am body gitu. Tapi body ini kan changing, berubah. Nah, terus kenapa body ini masih bisa aktif, bisa hidup? Karena ada sang hidup di dalam. Sebut saja di dalam. Nah, aku yang ini apa? Nah, dikenalkan istilahnya aku roh gitu. Aku spirit gitu. Nah, jadi ketika teman-teman masih hidup atau pengalamannya bernapas, berarti masih ada nih. Tapi gitu kita menyaksikan ada satu body jasmani sudah tidak ada nafasnya, kita nyebut dia meninggal ataupun mati atau expire. Hewan pun begitu, ya kan? Ya nggak, Nat? Hewan itu kemudian ayam misalnya, kuda gitu kan, itu nggak bernapas lagi gitu, berarti kita sebut dia expire. Nah, aku yang hidup itu kemana gitu? Tapi sekarang kita selidiki aja langsung, oh aku ada body, aku ada yang hidup gitu. Nah, aku yang hidup ini apa? Napas. Namanya dari napas nih, teman-teman sekarang. When you realize breath, inhale, exhale, nah itu yang bernapas itu adalah sang hidup, kita sebut roh. Nah, itu sebenarnya aku juga gitu. Nah, antara jasmani dan rohani itu ada aku juga. Nah, aku apa nih? Nah, ini yang disebut aku jiwa gitu. Aku jiwa ini kok ada aktivitas berpikir, kita sebut aja rasio. Kok ada aktivitas mengingat, kita sebut aja memori, ya nggak? Iya. Kok ada aktivitas merasakan sesuatu, kita sebut aja sentimen. Kok ada aktivitas yang membayangkan, mengkreasikan satu sama yang lain, itu kita sebut saja aku imagination. Kok ada aku yang berkehendak, kita sebut aja aku will atau kehendak. Jadi kalau jasmani ini ada toolsnya, fungsi melihat, fungsi mendengar, fungsi mencium, fungsi mencicipi, ya, dan seterusnya kan. Nah, ternyata di batin, sekarang saya sebut batin, inilah ranah jiwa, itu ada fungsi berpikir. Ada fungsi mengingat, menyimpan kan. Semua pengalaman kita ingat. Kemudian ada fungsi yang mengolah gitu. Disebut imagination, daya imajinasi. Sebagai daya seperti daya melihat, mata. Daya mendengar, telinga. Lalu kemudian ada yang kita ada merasakan, itu para guru nyebut itu sentimen gitu. Terus ada kehendak. Nah, itu toolsnya gitu. Daya-daya batin. Tapi juga para sufi menemukan juga, teman-teman. Ternyata ada di batin itu yang cenderung marah gitu, menyerang. Nah, dikasihlah itu namanya jiwa yang
memaksa, memerintah, amar, ngotot. Nah, kita sebut aja benci, dendam, serakah, ngoyo, gitu-gitu. Itu semua nama-nama yang kita berikan dalam bahasa kita, derajat nafsu ammaroh, gitu loh. Oke ya. Jadi, nah ammaroh itu punya gaya berpikirnya juga. Kalau lagi marah, pikirannya kemana-mana kan. Nah, ammaroh itu juga ada menyimpan banyak hal. Jadi, ammaroh yang tersimpan di batin kita. Gitu ya, teman-teman. Jadi, nafsu ammar. Nah, saya kadang suka contoh itu seorang ibu pada anaknya. Anaknya udah remaja. Kamu anak nggak tahu dia. Itu jelas nafsu ammaroh kan? Ya. Memarahi. Aku marah, aku kesal. Oh, gitu-gitu loh. Anaknya juga nyerang juga pakai level jiwa yang sama. Mama juga main HP mulu gitu. Amaro ketemu Amaro ya, Ti ya, Bang. Nah, akhirnya karena mamanya lebih kuat, kamu keluar dari rumah ini. Jangan sini, jangan panggil aku mama. Gitu. Itu Amaro tuh. Kan tuh sinetronnya gitu. Banting pintu, anak juga banting pintu. Habis itu mamanya di kamar. Masih ngoceh dia. Si nafsu Amaro masih ngoceh. Anak kurang ajar. Nggak menghormati aku. Nah, tapi pelan-pelan napasnya si roh itu mulai mengendalikan si roh. Napas itu kan. Begitu dia sudah mulai cooling down, tiba-tiba dia di situ ada perasaan apa? Nyesel gitu. Iya nggak sih? Iya, tapi masih di Amaro ya. Nah, tapi sudah turun. Kalau yang tadi kan menyerang Ammar. Tapi begitu dia cooling down, nah di saat dia cooling down itu, tiba-tiba mulai nih ada satu ekspresi di dalam. Aduh, nyesal gue tadi. Masa segitunya sih gue? Nah gitu. Nah ini para sufi menyebut ini nafsu lawamah. Iya, lawamah. Udah, ya. Nah, kayak jadi nafsu lawamah ini ketika dia mulai menyesali dirinya. Menyesali ekspresinya, perbuatannya. Kalau dia terus-terusan lock in di level jiwa ini, kita sebut aja lock in ya, berada di situ, lama-lama nyimpan di memorinya lawamah itu. Nah, kalau dia beraktivitas, berpikir, menganalisa dia, ibu macam apa aku ini? Nah, dia mulai mencela diri. Ya kan? Dia mulai mencela diri. Jadi, menyesali diri, mencela diri. Nah, kalau dia masih stay di situ, itu numpuk. Nah, kalau koleksinya banyak, wah, gak ada gunanya gue hidup. Nah, gitu. Sedih berkelamaan, jadi depresi. Kadang-kadang ada yang mancing, amarah lagi, naik lagi. Jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu loh. Ya, berarti 1, 2 itu sebenarnya kalau dari 7 Degree of Soul itu bisa impact-nya ke psikologis ya, Bang? Kalau kita nggak alert. Ya, karena itulah teman-teman, kalau sudah merasakan naik turunnya dinamika jiwa ini, dalam bentuk pikiran, imajinasi, diam sejenak, lebih diam lagi, dan di situ biar aktif nafsu mulhamah. Jadi nafsu ammar ketika dia dominan menyerang keluar, memaksakan kehendak, nafsu lawamah ketika dia menyesali dirinya, tapi jangan berhenti di situ, Nat. Diam. Nah, ketika si diri mulai memeriksa dirinya, dia melakukan introspeksi. Nah, di situ mulhamah. Bisa lihat nggak? Sebetulnya ini satu jiwa loh. Iya. Ini satu self. Iya. Ya. Bukan habis ini habis bukan. Ini satu. Ya. Ini luar biasa loh ini. Nah, begitu kita menyesali diri, jangan berhenti hanya di situ. Karena kalau skip, dia nyimpan. Kan tadi ada fungsi menyimpan. Besok-besok dipanggil lagi tuh file itu. Masuk file storage. Itu dipanggil. Berulang lagi. Itu sebabnya teman-teman, kenapa banyak yang sudah mendengarkan ini? Kok aku di 1, 2? Ya, kamu tidak menyediakan waktu untuk diam, menyelidiki diri, menganalisa. Ini kenapa berulang?
Begitu kita bisa menganalisa diri sendiri, autokritik, self-reflection, muhasabah, itu disebut nafsu mulhamah. Jiwa yang terinspirasi baik buruknya dirinya. Nah, kalau yang 1, 2 ini saya suka sebut ego. Kalau yang nafsu amaro, ego yang menyerang. Nafsu lawama, ego yang selalu mencari payah hidup gue. Ada kan teman kita itu, Ya, pokoknya dia mencari argumen, menceritakan dia seolah-olah paling sedih, paling menderita di dunia ini. Ada loh itu. ya, ya, self pity ya Bang, itu self pity. Iya gitu. Jadi dia mengungkapkan data-data, fakta-fakta gitu. Mm-mm, Tapi dia sudah nggak berani menyerang orang. mm-mm, Dia menyusun argumen untuk meratapi dirinya. mm-mm. Ini sebetulnya kalau dalam konteks Al-Quran jiwa yang yatim, Iya jiwa betul. yang childish gitu, Ya, kekanak-kanaan. ya, Mau menyerang tapi nggak berani, kabur gitu loh. Nah karena itu kita mesti berani self-inquiry. ya, Nah begitu kita self-inquiry, kita di situ tiba-tiba melihat kayak bintang atau ide. Oh aku si ibu tadi ya, contoh ibu tadi. Aduh nggak harus begitu deh caranya ngasih tahu anak. Tapi kan turun lagi ke bawah lagi naik turun. Karena itu begitu teman-teman sudah dapat baik buruknya diri, sudah bisa mengevaluasi diri secara jernih, di situ kita butuh pertolongan kepada roh, kepada Tuhan. Apa itu? Ya Allah, ini berurang udah 10 tahun gitu. Ampun, aku mohon maaf, aku ampun. Nah, disitulah penting mohon ampun. Humble. Ini berulang. Aku tidak sanggup Tuhan. Tapi aku nggak tahu caranya. When you sadari itu dan meminta ampun, dan berpasrah pada Tuhan, disitulah fungsi prayer, tiba-tiba kita merasakan, mengalami ketenangan. ya, Nah itu konsekuensi ketika kita sudah berserah ke Tuhan. Kita mulai surrender to God. Begitu kita sudah berserah pada Allah, tiba-tiba you feel peace. mm-mm, Seperti bayi dipeluk ibu gitu. Nah ketika kita surrender, pasrah, setelah mengalami proses 1, 2, 3 ya, di situ kita masuk kepada jiwa yang lebih murni. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. mutmainah. Mm-mm, Jadi mutmainnah itu state of soul, peace, mm-mm, murni, mm-mm, tenang. Nah, mm-mm. jiwa yang seperti ini, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Tuhan yang bisa kita hubungi di diri kita kan roh. Kembali kepada Tuhanmu. Dengan apa? Rito. Nah, Ya, setelah diri kita itu diundang bertemu Tuhan di hati kita, kita langsung jadi ridho, contentment, ya, menerima, oke itu sudah terjadi. ya, Nah jiwa yang ridho ini bagi saya, ini teman-teman, orang yang sudah menemukan hikmah dari kesalahan yang dia lakukan. Kalau dia belum betul-betul menerima hikmah dari kesalahan yang dilakukan, itu belum ridho. Modal untuk bisa menemukan hikmah itu mutmainnah. Jadi nafsu ammaroh 1, nafsu lawamah 2, nafsu mulhamah 3, nafsu mutmainnah 4, nafsu rodiyah. Rodia. Ridho. Mm-mm, Makanya kan sering dalam tradisi agama kita mencari ridho Allah. Sebenarnya mencari ridho Allah itu peristiwa apapun yang sudah datang pada kita, itu kita temukan hikmahnya, ikro lagi. Jadi kalau sudah ridho dari pengalaman itu, Nat, itu nggak mungkin lagi ke amaroh mm-mm, dalam konteks itu. mm-mm. Kalaupun dia amaroh di area lain. Misalnya orang pacaran, putus gitu. Setiap disebut nama itu, jangan sebut nama itu. Nah itu misalnya. Atau dia meratap, merasa diputus, menderita gitu. Tapi kalau dia sudah ridho dengan peristiwa itu, dia move on. Kalau ketemu sosok itu, udah nggak ada tuh rasa-rasa itu. Gone. By Karena udah nature, ridho.
By nature dong Iya, itu Bang. karena sudah dapat hikmah. Mm-mm. Kalau masih berusaha, masih Nah, belum. ketarik-tarik belum. Belum. Iya, Itu turun kedua. Ya udah deh, gue terima aja deh. iya, Begitu reunian ketemu dia, ya ini orang datang lagi. Nah gitu ya. secara otomatis. Iya, berarti antara tapi amarah sama lawamah itu bener-bener kuat ya Bang. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari itu kuat sekali gitu. Jadi memang dibutuhkan takwa terus, alert terus bahwa kok gini kan akhirnya tadi kayak contoh si ibu ada penyesalan, ada regret. Itu kan berarti ada takwanya di situ, ada ikronya di situ. Satu sistem itu nggak bisa lepas dari em, yang lain-lain sebenarnya. Saya terusin ya Nat ya. Hmm, Sebetulnya teman-teman kan gitu. Berarti orang yang sudah murni jiwanya, apakah dia masih marah? Kalaupun dia marah, itu tidak seperti orang yang belum sadar. ya, beda Nanti responsnya. amarohnya orang yang sudah sadar jati diri, itu keadilan, Nat. Hmm, hmm, Keadilan gitu. hmm, Jangan dikira ada keadilan. hmm, Sedihnya orang yang sudah sadar jati diri, itu bukan lawama. hmm. Sedihnya itu semacam apa ya? Kerendahan hati kepada Tuhan, bermanja-manja dengan Tuhan. Em, Kesadaran ketidakberdayaan dan ketergantungan kan Bang? Hmm. Nah, saya terusin dulu ya tadi ya. Jadi teman-teman udah dapat ya, nafsu amaro menyerang keluar, berarti ini Hmm, nggak sadar, hmm, meratapi diri nafsu lawama, hmm, hmm. autokritik, refleksi diri itu mulhamah, Ya. tapi begitu dia sadar diri, otomatis dia berserah pada Tuhan, karena sering tidak berhasil mengatasi diri. Hmm, Begitu dia berserah pada Tuhan, pasrah, hmm, hmm. nah inilah fungsinya meditasi, prayer. Tafakur. Begitu kita pasrah pada Tuhan, Hmm, di situ tiba-tiba kita melewati state of soul mutmainnah. Nah, itu langsung diundang. hmm, Jadi kalau saya ditanya, Bang, gimana caranya connect dengan Tuhan? Saya mutmainnah dulu. hmm. Nah, teman-teman perlu belajar tuh cara cepat mutmainnah. Ya, Begitu ya. sudah mutmainnah ya, sudah mutmainnah, otomatis kan irji'i ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hmm, Wahai jiwa yang tenang, hmm. irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah pada Tuhanmu dengan ridho. Ya. Jadi kalau kita sudah laporan ke Tuhan, itu ridho. Oh, itu maksudnya kejadian itu. Ridho. Nah, begitu dia udah ridho, si ibu tadi otomatis ada dorongan, aku mau datang ke anakku, mau peluk. Hmm, hmm, Dia ketok pintu kamarnya ibu yang tadi ya, masih hmm. bayangkan itu. Tok, 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 siapa? Aku mah. Oh, mama katanya. Akhirnya anak itu buka. Anaknya juga mengalami proses introspeksi. Begitu mamanya memeluk, anaknya memeluk, saling ridho. Itu namanya mardiah. Ya. Mardiah itu jiwa yang sudah kehadiran dia memberikan inspirasi ke orang. Makanya dia nomor 6, lebih tinggi. Kalau ridho, dia belum bisa menjadi cahaya buat orang. Dia hanya sudah menerima separah Acceptance. apapun situ. Acceptance. Acceptance-nya itu udah tahu. Iya, dia fokus kepada mengambil hikmah buat dirinya. Tapi ketika dia dipakai Tuhan untuk membantu orang lain, itu namanya jiwa yang diridhoi. Otomatis. Makanya kan saya bilang, kok saya masih ketemu orang itu bang, kok saya marah? Oh berarti kamu belum diridhoi dengan chapter itu, dengan situasi itu. Kalau kamu sudah makomnya dalam situasi fenomena itu, nafsu mardiah diridhoi, pasti Tuhan gak mempertemukan kamu dengan peristiwa itu. Tidak akan. Refleksi sih ya. Kalau iya, kalau kalau kamu akan nggak akan ketemu gelombang itu kayak gelombang gelombang batin. Hmm, Kalau misalnya ketemu dengan sosok yang nyebelin itu misalnya, kamu malah jadi cahaya buat dia. hmm. Nah, sampai kepada yang ketujuh, nafsu kamilah. Kamilah itu sempurna, perfect soul.
Hmm. Nah, jadi sebetulnya kan kalau sudah kita lihat seperti ini, ada beberapa teman itu dia udah nggak lihat lagi amarah, lawamah, mulhamah, nggak lagi. Udah otomatis one soul. Hmm. Jadi dia hanya melihat nafsu amarah, lawamah sampai ke 7 itu sebagai penyaksian batinnya dia. Ya, ya, the watcher. Dahsyat. The Watcher. Nah, The Watcher itu sebenarnya Kamilah loh. The Watcher at the same time dia menjadi apa yang dia kata, dia adalah cinta. Nah, jadi teman-teman, kalau bentuk prakteknya dengan kesadaran ini, 7 derajat jiwa ini, setiap ada peristiwa, perhatikan respon spontan. Yang merespon yang mana? Amaroh, itu konsekuensinya begini. Lawamah, konsekuensinya begini. Mulhamah, konsekuensinya begini. Mutmainnah, kita diam, jadi penonton. Kalau kita udah nemu hikmah dari peristiwa itu, rodianat. Jadi dia yang menonton, kayak mutmainnah itu gampangnya kayak orang tidur pulas. Hmm. State yang itu. Hmm. Kalau rodiah itu orang yang menyebalkan di depan dia, tapi dia nggak terganggu dan dia ngerti. Understanding. Understandingnya Deep understanding. kuat understandingnya ya. Nah, ini kan luar biasa gitu. Nah, kalau sudah sadar seperti ini, amaroh itu adalah semacam tarian jiwa aja. Lawamah itu tarian jiwa. Kan dalam sinetron hidup ini kan memang ada sedihnya. Ada khawatir, tapi dia nggak larut. Nah, kalau saya ditanya pribadi, setelah misalnya mempraktikkan ini, dia melihat semua ini kayak warna-warna jiwa aja. Dan tidak mencela amaruh lagi loh, Nat. Ya memang dia harus lewat aja. Jernih ya, Bang? Jernihnya. Jadi, iya. Jadi, karena ini one soul aja, one soul. Ya. Dan itu tidak ada lagi sebenarnya identitas individu, udah nggak ada. Ya kan? Nah, kalau kita misalnya kayak iseng-iseng lihat WA group itu kan, wah komen ini komen itu kita bisa baca tuh. Ini Amaro level 1, Amaro level 2, ini lawama versi parah nih. Oh ini objektif nih, mulhamah nih. Oh ini kata-katanya kok ngademin, ini mardiah gitu. Sebenarnya sih The 7 Degrees of Soul ini buat diimplementasi dalam sehari-hari itu buat self mapping dahsyat ya Bang. Kalau tahu. Dahsyat banget. Makanya orang kadang suka ngomong tuh, kok suka diulang-ulang gitu. Terus saya bilang praktekin dong. Iya, diulang-ulang aja masih begitu, maksudnya ya selama masih ada di sini sih pasti masih diulang-ulang terus sih Bang. Iya. Dan tadi kan saya bilang kalau udah mulai sadar sang jati diri, maka 7 derajat jiwa ini adalah tarian imajinal dari sang aku. Dengan many form. Cek aja Nat, misalnya nih bangun pagi, I feel apa? Aduh, mana ya? Kayak kemerungsung gitu kan gitu. Nah, kalau saya misalnya mengalami itu, kemerungsung, saya langsung alert, langsung menghubungi mutmainnah, stay di mutmainnah. Begitu stay di mutmainnah, dibantu dengan napas sadar, tiba-tiba I feel surrender, bersyukur, udah hilang tuh kemerungsung. Kalau mau menelitinya lagi, bisa juga mau dapat ilmu. Ini asalnya dari mana? Gitu. Kayak kita kayak meneliti program pikiran yang hadir. Kalau bahasa agamanya kan setan gitu kan.
Setan Ya, itu kan sebetulnya aktivitas pikiran yang suka ngibulin gitu loh di diri kita. ya, memperdaya, memperdaya bang, Iya, menggoda gitu. menggoda. Mm-mm. Gitu. Aku tuh Jadi ngebayanginnya saya kayak mas, sorry bang, kenapa? iya, jadi bangun pagi saya lagi misalnya lagi kalau orang itu ibu-ibu lagi masak, kemudian lagi ngantri, kemudian lagi nonton YouTube gitu. Perhatikan aja. Waktu saya nonton YouTube ini, apa muncul? Reaksi apa di dalam jiwa? Oh ini amarah. Itu semakin mahir cepat loh. Bahkan ketika kita ingat orang, kita bisa sadar ini koneksinya di mana nih? Di lawama, amarah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kita dikasih mapping begini bagus banget. Mm-mm. Bagus banget. Nah kadang saya kategorikan nafsu amarah lawama itu ego. Mm-mm. Ya, ego atau nafsu rendah. Kalau mulhama itu akal, akal dewasa. Kalau mutmainnah rodiyah mardiyah itu kolbu. Mm-mm. Kalau mutmainnah itu pintu kolbu gitu. Kalau sudah rodiyah itu sudah masuk ke dalam-dalam. Mm-mm. Kalau mardiyah itu dia sudah mulai jadi nama-nama Tuhan tuh. Mm-mm. Diridoi. Kalau sudah kamilah itu Hmm. sudah mau identik dengan roh. Karena ya the perfect soul sih ya bang, Kamila. Iya. Dan nabi-nabi itu kan di situ intens. Dan Ya. semua kita teman-teman itu coba deh perhatiin. Kan saya udah kasih ini gambaran. Bangun pagi. Even teman-teman lagi dengerin ini di mobil. Kalau mau direct ride kan. Misalnya ngoceh nih. Ada yang lagi. Ngomongnya sih gampang bang. Ngelakoninya. Nah ini suara siapa ini? Ini lagi dengerin kita nih. Kan ada yang lagi dengerin. Iya, Bang. Ah, ngomong mulu nih Iya. gitu. Terus itu suara siapa Nah, tuh? Itu ya sebenarnya suara siapa? pen- apa yang memperdaya itu tuh sebenarnya hal-hal yang kayak gitu selintas-lintas alus nggak Iya. berjeda alus sekali. Di situ takwa perlu Yes. sekali sih Bang. Di situ takwa amat Yes. sangat penting. Ya, makanya kan di seorang khotib diwajibkan menyampaikan ittaqullaha qutuqati. Bertakwalah sebenar-benar takwa kepada Allah. Misalnya, oh ada teman ini kena COVID gitu. Kan kita langsung bereaksi tuh. Reaksi kita yang mana? Ammaroh, lawama. Kalau misalnya kita sempat sedih langsung kita olah. Jangan, bukan berarti nggak boleh sedih. Kan saya bilang tuh, bukan nggak boleh sedih. Kemarin aku sedih aku nanya Bang namanya Bang boleh sedih kan ya Eh, masih ya? iya. Nah, terima sedih sebagai sedih, tetapi sadari juga diri kita yang tidak terganggu oleh sedih. Nah, itu space yang murni itu. Saya suka analogikan itu kalau ada sebuah ruang kosong, space itulah sebetulnya diri sejati. Space. Hmm. Nah, begitu dimasukin kulkas, masukin TV, masukin sofa, apapun, space tidak protes. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu yang disebut dia sudah sadar dirinya sebagai akasha, Mm-mm. space tanpa Ether batas, ya. hening, ether. Mm-mm. Nah, gimana yang mengatakan? Jadi kalau teman-teman sudah menyadari diri yang ini, aktivitas sedih, khawatir, takut itu adalah tarian jiwa jadinya. Makanya Jalaluddin Rumi betul-betul mengelaborasi itu. Ya. Nah ini ada Norman nih. Bang, derajat-derajat ini berbeda ya di setiap konteks atau permasalahan. Saya sekarang itu menyampaikannya gini Mas Norman. Setelah kita tahu mappingnya ini, kita coba dia, it works ataupun terbukti jelas dalam diri kita, apapun istilahnya. Ini kan istilah sufi. Saya juga ada bukunya Thich Nhat Hanh, judulnya Understanding Mind. Itu beda dia cara menjelaskannya, Nat. Tapi mirip-mirip. Gitu. Nah, setelah tahu petanya ini, maka saya ingin mengajak teman-teman, apapun fenomena yang terjadi, mulailah untuk selalu
belajar fokus memperhatikan respon spontan batin kita. Ya itulah 7 derajat jiwa itu. Selama ini kan kita langsung fokus kepada keluar. Yang di luar itu sebetulnya kan refleksi dari batin. Semakin kita terbiasa merespon dari batin, pelan-pelan kita melihat fenomena ini, Mas Norman, itu transparan. Apa maksudnya transparan? Cepat ngeh gitu loh. Apapun yang datang kita nggak celak lagi loh. Ya. Ya. Terus saat ngomong itu, kelihatannya enak ya. Tapi susah bang. Nah itu yang ngomong siapa tuh? Itu selidiki. Ya. Ya makanya sistem ini sebenarnya tidak lepas dari ikro dan takwa. Self inquiry ya. Ini kalau kita udah sadar ya, menyadari ini ya, 7 derajat jiwa, ikro ya, tetap dan takwa, soleh, appropriate, itu jadi dia kayak otomatis nanti kayak kita punya jurus gitu menghadapi fenomena macam-macam. Iya, itu sebenarnya bekal sih bang, kayak amunisi ya kalau aku lihatnya. Jurus. Iya. Ini ada pertanyaan nggak nih? Kayak lagi kontemplasi semua, atau ada yang belum paham silakan lo nanya di komen. Ini ada loh yang nanya-nanya. Banyak yang nanya. Mana bang, Mbak Wanti mesti diulang-ulang soalnya kayak enakan login di drama. Sebenarnya apa sih enaknya drama ya? Kan gak enak. Ya, kalaupun misalnya ada drama, kita ngejalaninnya sadar, teman-teman. Sadar. Karena kita turun ke dunia ini kan memang untuk bermain. Seperti lagunya Ahmad Albar itu. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah gitu. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Drama-drama juga ya bang, dari Yunani, dari Iya Mahabharata. dong. Ya, sebenarnya pesannya itu sih. Setiap kita Sandiwara. dapat satu peranan yang harus kita mainkan gitu. Ini kok nggak ada yang nanya ya tumben. Masih lo bisa tanya atau komen atau share. Nih, Mbak Mira. Bang, gimana enaknya ya kalau ketika perasaan-perasaan gak enak itu datang, tapi kita sadar kalau ini gak baik, gimana caranya untuk nge-switch atau dibiarkan saja. Nah, nge-switch ya, itu... pada waktu kasih nama dulu deh perasaan gak enaknya itu apa? Sedih. Misalnya sedih lah. Taruhlah sedih. Sedih misalnya taruh sedih. Nah, kan saya sering bilang tuh, kita suka identikan aku dengan sedih. Nah, pada waktu perasaan sedih itu datang, Mbak, langsung kan sudah punya ilmu nih. Tarik nafas. Jangan bilang I'm sad, tapi I am aware of sad. Ya enggak? Saya menyadari. Saya menyadari si sedih dari lagi datang. Kayak dia tamu. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu praktek ini, takwa, kita mulai sadar bahwa kita bisa menonton, watching the thinker. The moment you start watching the thinker, a higher level of consciousness activated. Momen di mana kamu bisa menonton pikiran sedih itu, kesadaran yang lebih tinggi, aktif, itulah mutmainnah.
Jadi memang penting banget tuh takwa, silent gitu, itu switchnya di situ. Nah, ada orang kan pikiran sedih, dia ganti langsung dengan pikiran gembira. Tapi pikiran sedih lebih dominan. Enggak, oke kok. Enggak. Jadi masih Ya, berantem. Itu ya. tahap awal teman-teman. Saya suka nyebut itu ganti fokus. Tapi itu tidak permanen. Kalau mau permanen, begitu datang si tamu tak diundang, tamu yang datang itu sedih itu, jangan dicela. I, I am aware of sad. Nah itu teman-teman perlu latihan tuh. Saya sendiri bertahun-tahun latihan itu. Kok aku, bukan kok lagi, aku merasa sedih nih. Nah, amati tuh. Malas nih, amati tuh. Minder, worry, takut, panik. Ya, jadi kan intinya balik lagi ke analogi yang ruangan tadi, Bang. Perasaan-perasaan sedih, perasaan-perasaan gundah, itu semuanya kalau dianalogikan kayak ruangan dimasukin furniture kan. Nah, furniture itu as a space sebenarnya nggak harusnya nggak merasa terpengaruh mau furniture apa yang dimasukin gitu loh, Bang. Furniture itu pikiran-pikiran kan? Iya, iya, furniture itu Nah, simbol dari pikiran-pikiran. kalau emosi yang dominan itu kayak furniture yang rada gede gitu loh. Ya, berat Jadi gitu. ngambil Ya, gitu. berat, besar, ambil space gitu. And Hmm. then kalau misalnya itu kita sadar dan kita nonton bahwa oh that furniture bisa di remove kok gitu. Tapi di situ perlu takwa dan perlu withdrawal, perlu narik dulu. Yes. Di situ perlu silent dulu. Kemudian nanti furniture-furniture yang lain, nah itu interiornya, interior designernya sebenarnya kita juga, Bang. The self Betul? itu. Yes. Jadi ada interior designer yang di dalam ini nih yang sebenarnya that the spirit Terus, yang maha hidup kan, nggak pernah mati, nggak pernah changing. nah, kebanyakan orang kan identikkan dia dengan pengalaman. Identikkan dia dengan perasaan sedih, gembira, takut gitu kan. Nggak pernah dia mempraktekkan menjadi observer, menjadi the watcher, penonton dari aktivitas itu. Oke? Okay? Itu mirip seperti kita lagi mimpi, teman-teman. Kalau kita lagi mimpi, kita tidak sadar the watcher, dreamer. Kita menyadari experience of dream. Kejar-kejar anjing gitu. Dan kita tidak menyaksikan siapa yang dikejar di situ. Rasanya dikejar-kejar anjing. Nah, sense of I am ada di situ. Padahal kita nggak bisa describe siapa aku saat dikejar-kejar anjing. Nah, begitu aku bangun, oh, itu cuma mimpi. Atau bahasa ininya, itu cuma appearance in your mind. Nah, sekarang teman-teman di waking state ini, apapun yang terjadi, belajar untuk awake, bangun. Bangun dong, jangan terjebak di situ. Jangan terlena dengan patah hati istilahnya tuh, dendam. Begitu kita bangun, maka penderitaan di dalam pengalaman mimpi disappear. Sama juga sekarang. Nah, ini sebenarnya 7 derajat jiwa itu ngebangunin teman-teman yang masih fokus pada experience-nya, bukan menyadari experience. Ini dahsyat loh, Nat, kalau sudah dapat nih, bangun, dahsyat banget. Iya. Kalau kesandung-sandung sih normal aja ya, Bang. Namanya juga proses Karena ya, belum sadar, tatapun. belum bangun. Ya. Yang kesandung-sandung itu karena dia belum bangun. Kalau sudah Kalau sudah bangun, bangun, nggak akan. Dia cepat aware. Makanya sering-sering bangun menjalani hidup. Sering-sering bangun menjalani hidup itu maksudnya sering-sering zikir, eling kalau di Jawa. ya zikir, remembrance. Kayak pendulum ya, Bang. Kalau pendulum tuh kalau lagi kenceng
Kalau belum bangun tuh kencang banget, tapi kalau udah mulai lumayan sadar baliknya cepet gitu pendulumnya gitu. Ya, malah kalau gini, kalau kita menjadi pikiran lock in, itu jadi ombak. Iya. Gitu ya. Tapi begitu kita sadar aku adalah air, mau seperti apa ombaknya, I'm okay, I'm Ya, alright, ya, ya, all is well. ya. Nah, kesadaran ini, teman-teman yang sudah kita bahas ini, kita coba intensifkan, dipraktekin, dilakukan. Itulah makanya kita hidup dikasih badan. Karena kita belum mahir di dimensi imajinalnya. Istilahnya kalau di Al-Quran itu di alam akhirat, di alam barzahnya. Kita belum mahir. Makanya perlu tubuh. Kalau kita di dunia fisik ini nggak mahir, di sana nggak mahir loh. Beneran. Kalau di dunia ini kita amaroh lawama, amaroh lawama, maka begitu expire tubuhnya, ya itu kualitas dia, itulah akhiratnya dia. Ya, betul. Koleksi memori jiwa dia itu. Dan ini usia tua nggak jaminan. Makanya kayak saya ketemu ibu saya misalnya kan, ibu saya 75 anak. Kok masih datang nak begini, pikiran ini, mau pulang kampung. Ibu, tonton aja. Kayak nonton bioskop, saya gituin doang. Oh gitu ya? Iya, nonton aja. Kan ada film horor, kan kadang seru juga ngeliat nonton film horor. Tapi sadar itu cuman film. Karena ibu saya udah nggak bisa membaca, sudah penglihatannya udah itu. Nah, jadi sekarang filmnya dia, sebetulnya kehidupan kita itu banyak diimajinasi kok. Ya. Ya. Nah, ini kita ngomong di mana? Imajinasi kan ini sebenarnya. Tapi terkoneksi dengan 63 orang. Coba. Emang di mana nih? Kita mau mendefinisikan itu ngobrol di mana nih? Saya ngobrol di ruang kerja saya dengan HP, konek sama dia, konek sama teman-teman yang dengerin, yang menyimak. Emang di mana ini? Jadi kenali diri, perhatikan reaksi-reaksi pengalaman jiwa yang ini, jiwa di level ini. Berlatih mahir di situ. Ini aku bacain boleh nggak Bang? Ada beberapa Ya. soalnya dari Mbak Rodia. Bang, ini di dalam kok ketawa-ketawa, joget-joget, padahal pikiran lagi muter cari solusi. Kok gini ya, ada apa dengan saya? Saya yang mana nih, Mbak? Lucu, Mbak Rodia. Mbak Desi, bagaimana cara mengontrol akal pikir, Bang Name? Sekali lagi, stillness is the key. Stillness is the key. Silence is the key. Gitu. Makanya kalau saya merefer pada Ramana Maharishi, hidup ini sebetulnya antara tidur pulas sama aktivitas saja. Nah, yang mahir itu dalam aktivitas kehidupan ini batinnya tetap cool gitu loh. Apalagi situasi sekarang kan dengan adanya fenomena pandemik ini kan, masing-masing pikiran kan banyak banget ininya analisanya. Terjawab Bang, tonton aja. Yes, beneran. Kadang-kadang kita menonton film horor itu memang senang juga mengalami deg-degannya gitu. Ada sensasinya gitu. Nggak apa-apa, tapi sadar itu cuma tontonan. Ya. Tapi kalau di laut terus ombaknya lagi besar sih, terus main-main di ombak besar, keasikan lama-lama hanyut loh. Tapi jadi air. Tapi jadi Kalau air. kita kalau kita jadi air nggak ada masalah. Mm-mm. Mm-mm. Jadi air itulah Kamila, itu Rodiah Mardiah. Kalau Rodiah kan Mbak Rodiah nih, dia mau impas kemana nggak, dia ngikut aja. Orang yang sudah ridho, dia sudah
itu pasti orang sudah sadar jati diri, benar deh. Mm-mm. Udah nggak banyak Selamat kok. pertanyaan sih, ya Iya, nggak sih? dia ngalir hidup. Ya. Nah, itu rodia. Tapi ketika dia dipakai untuk membantu yang lain, itu jadi mardia. Hmm. Salam Mbak Dima. Ini musisi. Ini ada Astrid. Sorry, Caroline Mohtar, sorry. Kalau sudah pasrah tapi polanya masih berulang, bagaimana? Oh, ini terkait juga sama pertanyaannya Astrid. Pola berulang atau repeating pattern itu perlu diputus nggak sih, Bang? Gimana mutusnya? Kalau Oke. kita masih protes, itu kita masih di 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau masih protes. Nah, ketika kita sudah sampai kepada Astrid pada pengalaman rodiah dari chapter itu nggak mengganggu lagi. Karena kita udah ngerti kenapa itu terjadi. Malah kita kalau udah mardiah, kita menjadi jalan dharma, jalan kasih untuk itu. The presence itself ya, Bang, kalau Mardiah itu ya. Iya, iya. Oke, silakan direnungkan teman-teman. Teman-teman udah pasti tahu kalau banyak problem yang misalnya disampaikan ke saya, terus saya selalu pakai jurus ini, takwa, self inquiry kok. Dan Bang, teman-teman kalau mempraktikkannya selesai kok. boleh Kenapa? nggak satu aja gitu untuk revisit aja. Kalau masih ada protes itu kan berarti indikator itu ada di 1, 2. Kadang-kadang 3, 1, 2 lagi. Kalau masih ada protes dan masih kita menyebutnya tuh problem. Tapi kalau Hmm. udah di 4, 5, 6, jangan 7 dulu deh. Itu udah tidak ada lagi Kakak istilah problem dan nggak ada. tidak ada lagi Yang protes kan. yang ada hikmah. Ya, berarti kan buat sehari-hari dijalankan, indikator yang paling friendly untuk kasih kita reminder, self reminding sistemnya itu ketika kita masih menyebut itu protes dan kita masih menyebut itu problema, berarti kita harusnya bisa alert bahwa oh ternyata gue hari ini masih di 1, 2. Oh ternyata hari Ya. ini aku di lumayan nih di 3, 4 gitu. Oh gitu aja kan Bang, sebenarnya bisa dipakai cara seperti itu. Itu kan yang Nadia pernah nanya saya kan, Bang Dami masih ada problem nggak? Kalau yang Ya. dimaksud itu problem sakit pinggang, misalnya kadang-kadang itu, ya inilah karena kita ada body gitu. Bang Tapi jangan buka kalau yang kartu dimak, dong. kalau misalnya itu berkaitan dengan problem di pikiran, yang ada adalah tanda. Kalam. Segala kan itu Quran kan, Ya. tanda-tanda gitu. Kalau ini mentok, oh berarti aku baca apa yang belum aku pahami gitu. Jadi ikut terus menerus. Ya. Nah kalau teman-teman, makanya saya bilang, saya pribadi menghayati begini itu mulai dari bangun pagi. Ya. Ya. Apakah pernah sedih? Sedih kan? I am aware of sad. Ya. Tapi I am not sad. Ya. Itu pikiran. Jadi garing dong. Enggak juga. Sedih kan kita rasain. Ya. Tapi kita tidak larut. Ya. Jadi nggak usah dilawan ya Bang, tapi Iya, disadari. disadari. Coba teman-teman prakteknya sampai kita menemukan hikmah di situ. Jadi ridho, fenomena begitu, itu nggak datang lagi. Kalau masih datang, ya ini lagi, drama dulu. Enjoy your sinetron gitu. Tapi lebih cepat inilah, lebih cepat alertnya gitu loh, Nat. Iya. Iya. Nah, kalau misalnya mau berdrama sama soul yang siapa gitu, ya ya pastikan seimbang gitu loh maksudnya. Kalau nggak seimbang ribet gitu loh. Kecuali siap ngemong. Ya kalau udah kalau siap ngomong itu kan udah nggak bisa di 1, 2, 3 Bang.
Dia udah kamilah itu malah, udah Ya, mardiah. udah 67 deh. Mm. Dan jangan Dan jangan ini Bu, in denial ya Bang, jangan ada kemauan untuk gue harus dituju, enggak. Yang satu dua tiga itu pun itu itu jernih. lawama. Iya, itu Itu lawama. lawama. Yang satu dua tiga pun jernih, nggak perlu diprotes juga gitu. Iya, yes. Makanya saya bilang kalau sudah menyadari kita itu adalah diri yang sejati, maka 7 derajat jauh itu lebur. Dia hanya Mm-mm. dinamika. Mm. Mm. Nggak ada lagi. Tapi sebelum kita sadar jati diri, ya ini membantu untuk akal. Ini kan untuk akal. Mm. Kalau kita lagi mutmain aja udah nggak ini kok kayak kita tidur pulas. Mm. I am aware of worry of COVID, yes, but not actually worried about this. Benar banget Mbak Intan. Mm. 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 Tapi kadang-kadang Mbak Intan, kalau ada orang yang worry berlebihan tentang COVID itu, ya kadang-kadang kalau kita nyampein kita dianggap apa gitu. Jadi ya alert dan soleh aja Soleh. appropriate. Mm. Karena semakin worry itu semakin imunitasnya ini loh, drop. Ya, ya. Mm. Oke Nat, saya kira cukup ya. Pas ya Bang, 1 jam dan semuanya insya Iya, Allah terjawab ya teman-teman. Makasih loh Bang, diskusinya kompak dan mudah-mudahan membawa bekal dalam kehidupan iya, sehari-hari. iya. Saya terus terang juga nggak bosan-bosan menyampaikan ini karena semakin kita teliti semakin banyak dinamika, kehalusan, batin Halus. itu. Dan teman-teman kalau misalnya mau lebih tajam nanti life after death akan terbongkar juga kalau sudah terlatih, terbiasa di mutmain dan rodiah. Oke, Nat. Terima Terima kasih kasih banyak banyak teman-teman. teman-teman. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Insya Rabu Allah depan. minggu depan. Udah Bang Dame pamit ya. Makasih Alhamdulillah. Nat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.